Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami apa itu pelanggan dan indikator kepuasan pelanggan. Berbicara mengenai pelanggan, tentunya kita tidak akan terlepas dari urusan bisnis. Setiap pelaku bisnis pasti mengetahui apa itu pelanggan dan bagaimana caranya mengelola pelanggan. Akan tetapi, bagaimana dengan orang-orang yang bukan pelaku bisnis? Apakah mereka tahu apa arti pelanggan dan bagaimana cara mengelola pelanggan? Kebanyakan orang cenderung mengenal pelanggan, akan tetapi hanya sedikit di antara mereka yang tahu arti pelanggan yang sebenarnya. Menurut Philip Kotler, pelanggan adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sedangkan Griffin menilai bahwa pelanggan, yang dalam bahasa Inggris disebut customer, diambil kata dasar dari custom, adalah membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa dan mempraktekkan kebiasaannya itu. Jadi dapat dikatakan bahwa pelanggan adalah semua individu yang melakukan transaksi, baik itu barang atau jasa, untuk keperluan pribadinya. Seorang pelanggan mungkin membutuhkan barang atau jasa untuk keperluan pribadinya. Namun di balik itu semua, perusahaan atau organisasi penyedia barang atau jasalah yang justru memerlukan para pelanggan agar perusahaannya dapat terus beroperasi. Pelanggan pada dasarnya berasal dari konsumen biasa yang mencoba menggunakan jasa ataupun produk dari sebuah perusahaan. Pelanggan terbentuk dari pola kerjasama saling menguntungkan yang terjadi dalam proses kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Tanpa kerjasama yang saling menguntungkan, tidak akan ada yang disebut sebagai pelanggan. Tanpa kerjasama yang saling menguntungkan, yang ada hanyalah proses pembelian barang biasa tanpa diikuti dengan pembelian barang berulang-ulang di waktu lainnya. Berdasarkan jenisnya, pelanggan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pelanggan internal, merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara langsung. Pelanggan tipe ini membeli barang atau jasa untuk dijual kembali oleh orang lain. Pelanggan jenis ini dapat berupa produsen suatu barang ataupun agen penjualan yang bekerjasama dengan perusahaan penyedia barang atau jasa. Pelanggan jenis ini akan didapatkan oleh perusahaan dengan jalan memberikan berbagai keuntungan untuknya. Dengan memberikan keuntungan yang lebih untuk pelanggan ini, maka pelanggan ini akan tetap setia menjadi pelanggan perusahaan kita. Adapun yang kedua adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif langsung mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka beli. Pelanggan jenis ini sering juga disebut konsumen akhir. Pelanggan tipe ini biasanya berhasil didapatkan oleh sebuah perusahaan dikarenakan mutu dan kualitas dari barang ataupun jasa yang dirasakan oleh pelanggan ini. Dengan memberikan kualitas terbaik dari barang ataupun jasa yang kita jual, kita akan mendapatkan komitmen yang besar dari pelanggan eksternal ini. Dari kedua jenis pelanggan tersebut, pada dasarnya pelanggan yang memberikan keuntungan lebih besar adalah pelanggan internal. Pelanggan internal lebih memiliki andil yang besar dalam proses penemuan pelanggan-pelanggan baru untuk perusahaan. Sedangkan pelanggan eksternal cenderung tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap penambahan pelanggan sebuah perusahaan. Kemudian, apa fungsi dari pelanggan tersebut? Dengan adanya pelanggan, produk atau jasa yang kita jual dan tawarkan akan laku dan habis. Yang kedua, menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya, pelanggan akan menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk atau jasa yang perusahaan keluarkan, serta akan dapat membuat perusahaan memenangkan persaingan pasar.
Lalu bagaimana dengan karakteristik dari pelanggan? Ada 4 tipe yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah pelanggan spontan. Pelanggan spontan bermaksud untuk berurusan dengan kita selaku produsen hanya sekali ketika mereka mengunjungi kita atau dipaksa untuk mengambil produk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah tipe pelanggan biasa. Pelanggan seperti ini biasanya telah menerima produk atau layanan dari kita dan merasa sangat puas. Pelanggan ini akan kembali untuk melanjutkan menggunakan produk atau layanan kita bahkan setelah 2 atau 3 kali penerimaan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pelanggan perkongsian. Pelanggan seperti ini juga dapat bertindak dan menyimpan suatu bentuk keuntungannya yang telah dihasilkan dari produk atau layanan yang telah kita tawarkan. Contoh terbaiknya dari konsep adalah perusahaan, arsitek, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pelanggan yang berkembang. Tipe pelanggan ini merupakan pelanggan yang tidak hanya puas dengan produk yang ditawarkan, tetapi juga menggunakan produk atau layanan secara berulang-ulang. Bahkan dia akan menyampaikan kepada orang lain tentang kepuasan dia terhadap produk atau layanan kita dan menyajikan produk atau layanan itu kepada orang lain. Kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana keinginan, harapan, dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi pelayanan publik. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan pelanggan adalah sejauh mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat gembira. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kualitas pelayanan dapat memberikan suatu dorongan kepada pelanggan yang puas untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Zetham dan Bittner menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memiliki gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang hanya berfokus pada dimensi kualitas pelayanan saja. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Dari gambar ini terlihat bahwa kualitas pelayanan adalah evaluasi fokus yang mencerminkan persepsi pelanggan dari 5 dimensi kualitas pelayanan. Di sisi lain, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan, kualitas produk, dan harga. Ketiganya ini bersama-sama dengan faktor situasi dan faktor individual akan memberikan kepuasan pelanggan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pelanggan dan bagaimana memahami kepuasan pelanggan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan kepada kalian semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.